Selamat malam Ibu Swesti Mahardini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan eh, mengenai yang pertama sumber daya komputasi dan komunikasi, dan yang kedua relational basis data, dan yang ketiga sistem manajemen basis data dalam perspektif. Sebelum kami mempresentasikan hasil presentasi kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami masing-masing. Mulai dari saya bernama Michelle Olivia Margareta. Saya Siva Aulia Sapira. Saya Sabina Nanda Putri. Saya Gina Mardia Masyaf. Saya Jihan Malwa Khairunisa. Saya Adam Haikal Nurizal. Satu, sumber daya komputasi dan komunikasi. Sumber daya komputasi dan komunikasi merupakan perangkat teknologi yang digunakan dalam bentuk perangkat komputer, terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, dan digunakan untuk membantu mengisi tugas manusia. Komputasi adalah sebuah istilah umum untuk segala jenis pemrosesan informasi, untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak lainnya. Biasanya aktivitas komunikasi ini dilakukan secara verbal atau lisan sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Next. Komputasi adalah sebuah istilah umum untuk segala jenis pemrosesan informasi untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Komputasi merupakan sebuah subjek dari computer science yang menganalisa apa yang bisa maupun tidak bisa dilakukan secara komputasi. Komponen sistem informasi meliputi 1. Hardware, 2. Software, 3. Data merupakan komponen dasar dari informasi yang akan diproseskan lebih lanjut untuk menghasilkan informasi. Yang keempat, prosedur, dokumentasi prosedur atau proses sistem, buku penuntun, operasional atau aplikasi, dan teknis. Dan yang kelima, manusia yang terlibat dalam komponen manusia seperti operator, pemimpin sistem informasi, dan sebagainya. Sistem komputer. Sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Elemen dari sistem komputer terdiri dari manusianya atau brainware, perangkat lunak atau server, set instruksi atau instruction set, dan perangkat keras atau hardware. Komponen-komponen dalam sistem komputer terbagi 3 yang tidak bisa terpisahkan, yaitu yang pertama hardware atau perangkat keras yang terdiri dari A. Processing device atau CPU berperanan untuk memproses arahan, melaksanakan pengiraan, dan menguruskan laluan informasi menerusi sistem komputer. Yang B. Input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Yang C. Ada output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy atau kertas, soft copy atau ke monitor, ataupun berupa suara. Dan yang D, ada strong device. Register CPU berukuran kecil sehingga tidak dapat menyimpan semua informasi. Maka CPU harus dilengkapi dengan alat penyimpanan berkapasitas lebih besar, yaitu memori utama. Next. Dan yang kedua ada software atau perangkat lunak. A. Operating system ialah program dasar pada komputer yang menghubungkan pengguna dengan hardware komputer seperti Linux, Windows, atau Mac OS. Dan yang B. Application program, yaitu program paket digunakan untuk aplikasi bisnis secara umum, aplikasi khusus di bidang industri, aplikasi untuk meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan, dan aplikasi untuk produktivitas perorangan. Contoh, Microsoft Word, Microsoft Excel, CorelDRAW Explorer, dan lain-lain. Dan yang C ada language program, adalah bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan komputer karena komputer memiliki bahasa sendiri. Maka komputer tidak akan merespon selain menggunakan bahasa pemrograman. Yang D ada brainware atau orang yang mengoperasikan komputer.
dan akan dilanjutkan oleh Syifa. Alat-alat komputasi pribadi. Komputasi pribadi telah lama dihubung-hubungkan dengan komputer mikro. Bahkan komputer mikro pada awalnya disebut komputer pribadi atau personal komputer. Ini masing-masing pengguna sebuah komputer mikro dapat berbagi file dan sumber lainnya ketika terhubung oleh suatu jaringan. Alat-alat komputasi pribadi sebagai berikut. 1. Telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Yang kedua, telepon seluler cerdas. Yang ketiga, jaringan rumah. Komunikasi. 1. Koneksi publik. Koneksi jaringan internet yang menggunakan kabel telepon sebagai penyalur data lewat modem telepon. Yang kedua, koneksi saluran pribadi. Koneksi yang menggunakan sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi data. Yang ketiga, jaringan pribadi maya atau virtual private network. Jaringan yang dibuat khusus dalam komunikasi internet tanpa adanya terminal atau link yang mengganggu. Jenis-jenis jaringan. 1. Jaringan area lokal atau local area network. Jaringan area lokal atau LAN adalah suatu jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan komputer lainnya dalam suatu area terbatas. Kedua, jaringan area metropolitan dan jaringan luas. Jaringan area metropolitan atau metropolitan area network adalah suatu jaringan komputer yang memiliki batas jarak fisik sekitar 30 mil. Yang ketiga, internet. Internet memberikan dampak besar pada komunikasi berbasis komputer daripada perkembangan yang lainnya, dan memunculkan aplikasi khusus lainnya seperti intranet dan extranet. Relation basis data. Basis data relasional merupakan basis data terstruktur untuk mengenali hubungan antara item informasi. Basis data relasional adalah salah satu model data yang pertama kali diperkenalkan oleh F. Coase pada tahun 1910. Perangkat lunak atau software yang mendukung atau penghubung antara pengguna dan sistem basis data model relasional ini disebut dengan sistem manajemen atau pengelola basis data relasional, atau di dalam bahasa Inggris disebut dengan Relational Database Management System atau RDBMS. RDBMS adalah sebuah software komputer yang digunakan untuk membuat, menyunting, dan memanajemen basis data yang telah mendukung skema relasional. Dalam hal ini, menggunakan dua dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk memberikan sebuah berkas data. SQL atau Structured Query Language adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk berkomunikasi dengan data yang disimpan dalam sistem manajemen basis data relasional. Banyak RDBMS menggunakan SQL dan variasi SQL untuk masuk data dalam tabel. Tujuan model relasional basis data. Yang pertama, menciptakan konsep database DBMS yang terintegrasi dan bersifat standalone. Yang kedua, menciptakan DBMS yang konsisten dan menghindari terjadinya data redo dan duplikasi data. Sistem penghubung atau relasi relasional basis data. Yang pertama, one-to-one. Relasi one-to-one adalah salah satu jenis relasi yang bertujuan untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel lainnya, dan masing-masing record dalam tabel tersebut hanya memiliki satu relasi dengan tabel lainnya. Yang kedua, one-to-many. Relasi one-to-many adalah jenis relasi yang bertujuan untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya, dan tabel A memiliki banyak record dalam tabel B, sedangkan tabel B hanya memiliki maksimal satu data dalam tabel A. Yang ketiga, many-to-many. Relasi many-to-many adalah jenis relasi yang bertujuan untuk menghubungkan suatu tabel dengan tabel lainnya, di mana kedua tabel ini sama-sama memiliki dari satu record yang saling berkaitan. Cara mengambil data atau join yang dihubungkan. Yang pertama, inner join. Cara pemanggilan data di mana kita hanya mengeluarkan data dari kedua tabel yang memenuhi syarat yang kita buat. Dan yang kedua, left outer join. Cara memanggil data di mana kita akan memanggil seluruh record dari tabel A dan memberikan kondisi khusus untuk tabel B. Yang ketiga, right outer join. Kebalikan dari left outer join, di mana kita akan mengambil seluruh data dari tabel dan tabel A akan mengikuti kondisi dari tabel A. Model basis data. Yang pertama, model basis data hierarki.
di mana data serta hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan link pointer, di mana record tersebut disusun untuk terbentuk ke tree atau pohon, dan masing-masing node pada tree tersebut merupakan record atau grup data elemen dan memiliki hubungan kardinalitas 1:. Yang kedua, model basis data jaringan, model di mana data dan hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan links. Yang ketiga, model basis data, di mana data serta hubungan antar data direpresentasikan oleh jumlah tabel dan masing-masing tabel terdiri dari beberapa kolom yang namanya unicode. Model ini berdasarkan notasi teori himpunan atau set teori, yaitu relation. Kelebihan relasional basis data. Yang pertama, model tampilan atau vocabulary dan query yang berupa tabel. Yang kedua, tidak ada variabel pointer. Yang ketiga, kemampuan operator yang baik. Yang keempat, memiliki akses yang cepat. Kelemahan relasional basis data. Yang pertama, pembuatan RDBMS memerlukan tenaga ahli dan beberapa alat tambahan. Inilah yang membuat biaya perancangan menjadi mahal. Yang kedua, RDBMS memerlukan struktur untuk memasukkan data berbeda dengan sistem nosil, di mana kita dibebaskan mengatur data tanpa struktur sebelumnya.